Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu menjadi satu pedoman di dalam kita mengikut Tuhan, menjalani hari-hari kita, dan memampukan kita untuk kita terus bersandar kepada Tuhan. Saya masih melanjutkan renungan kita dari minggu lalu. Kalau minggu lalu saya sudah berbicara kenapa kita berlimpah dengan ucapan syukur. Mungkin masih ada yang ingat 3 hal. Mengapa? Sebab apa kita terus bersyukur pada Tuhan? Yang menyebabkan apa? Yang hakikatnya kita bersyukur. 1 adalah karena keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma, tidak dipungut bayaran. Dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Itu sebabnya kita bersyukur. Sudahkah kita bersyukur untuk hal ini? Kalau belum, coba kita renungkan, sudahkah saya menerima keselamatan yang dari Tuhan sehingga kita tidak habis-habisnya bersyukur? Tidak habis-habisnya kita mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kalau bersyukur karena kita mendapatkan sesuatu kesehatan, sesuatu berkat, itu hal yang biasa. Tetapi bersyukur di dalam kesulitan karena keselamatan yang pokok dari hidup itu adalah keselamatan. Apa gunanya kita memperoleh seluruh isi dunia kalau jiwa kita binasa? Itu kata Yesus. Jadi yang pertama bersyukur. Yang kedua, kita memiliki kesadaran karena keselamatan sudah disediakan sebelum kita lahir. Sebelum kita ada, anugerah keselamatan itu sudah disiapkan. Soal kita mau atau tidak mau itu kembali kepada kita. Nah, kesadaran ini yang membalikan yang darinya kita jalan ke selatan jadi ke utara. 180 derajat kita kembali karena kesadaran. Yang ketiga, ada kebergantungan. Ya, ingat ya, 3 hal ini yang mendasari kita bersyukur. Sehingga mengakibatkan kita bisa berakar, bertumbuh, berbuah, dan berubah di dalam hidup kita. Kalau kita sudah memiliki ketiga hal ini, nah kita akan sama-sama merenungkan kelanjutan anugerah keselamatan itu yang terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita akan bahas sama-sama dari ayat per ayat. Temanya adalah keselamatan adalah kasih karunia. Ya, keselamatan adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2 dan seterusnya. Di ayat ke-10 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang kafir. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia
karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini bukan sekedar untuk menambah pengetahuan saya dan saudara. Firman Tuhan bukan sekedar buat bahan khotbah. Firman Tuhan bukan sekedar untuk kita mengisi waktu. Oh, saya pagi ini belum baca firman Tuhan, harus baca sebagai rutinitas. Bukan. Tetapi firman Tuhan itu menguatkan. Kelihatannya ini satu tema, itu aja. Dari zaman dahulu sama saja, kuno. Tetapi firman Tuhan sampai hari ini sangat membantu saya secara pribadi. Khususnya ketika saya menghadapi persoalan dan kesulitan hidup. Sangat-sangat membantu, sangat menolong. Nah, kita akan merenungkan ayat demi ayat. Di ayat pertama, pada dasarnya kita sudah mati karena dosa kita. Karena di dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan Yesus sudah berkata, Allah sudah berfirman bahwa kalau kau makan buah ini, kau akan mati. Kau mati. Coba kita sama-sama buka. Kejadian pasal 2 ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 17. Sama-sama ya kita baca. Kejadian pasal 2 ayat 17. 1, 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Tadi saya katakan akan mati, bukan. Pastilah engkau mati. Tapi kenyataannya Adam hidup sampai 900 tahun lebih umurnya, tidak mati. Itulah celah iblis menggoda Adam dan Hawa. Enggak, kau enggak mati. Kau makan, kau enggak mati. Justru matamu akan terbuka. Kau akan seperti Allah. Jadi itu godaan iblis. Tapi Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus, pada dasarnya kita ini sudah mati. Mati. Karena hidup kita dikuasai oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Jadi kata-kata Allah dilawan oleh iblis. Enggak, kau enggak mati. Allah berfirman, kau mati. Nyatanya kita belum mati. Sejak kita percaya Yesus, kita pun belum mati. Tapi kita sudah dimatikan. Ya, ayat pertama diperjelaskan di situ bahwa pada dasarnya kita sudah mati karena upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Itu tidak bisa disanggah lagi. Nah, bagaimana orang yang belum percaya dan mengenal Yesus, ya hidup di dalam kematian. Kelihatannya hidup, sebenarnya sudah mati. Terputus hubungan secara rohani dengan Tuhan, dengan Allah. Itu ayat pertama. Ayat kedua, diperjelaskan lagi di sini, dan kita hidup di dalam dosa. Sebentar ngomong mati, sebentar ngomong hidup. Yang benar yang mana? Satu sisi kita sudah mati, terputus hubungan dengan Tuhan Allah, dan kita hidup di dalam dosa, dibelenggu oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Makanya orang tidak bisa bebas dari belenggu ketika tidak bertemu dengan Tuhan. Ketika tidak percaya kepada Yesus, Sang penebus dosa, Sang pelepas dosa, Sang pengampun, tidak bisa lepas. Karena kita hidup di dalam dosa. Jadi satu sisi Paulus menegaskan kita sudah mati. Ayat kedua,
Kita hidup di dalam dosa karena mengikuti dan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh Dajjal, roh jahat. Di dalam angkasa, di dalam dunia ini kita dikuasain oleh roh jahat. Hidup di dalam dosa. Sehingga kecenderungan manusia, kecenderungan kita untuk selalu berdosa. Coba dari bayi, pernah nggak anak kita diajarin sesuatu yang nggak baik? Nggak usah diajarin, dia akan tahu sendiri. Tetapi untuk sesuatu yang baik, terus menerus harus diucapkan, harus diajarkan, harus dididik. Karena dasarnya manusia sudah mati dan hidup di dalam dosa. Itu prinsip yang Paulus ingin tegaskan. Jadi kita sudah mati, terputus dengan Tuhan, dan hidup di dalam dosa. Hidup yang sementara ini kita hidupi di dalam dosa, dibelenggu, dikuasain sehingga kita tidak berkutik. Dan Paulus mengakui hal ini secara pribadi. Di situ dijelaskan ayat 3. Paulus juga menyadari, ya, Paulus secara pribadi juga menyadari dan mengakui bahwa masa lalunya yang penuh hawa nafsu. Ini Paulus tidak menyangkal. Sekalipun waktu itu Paulus beragama, mengetahui kitab suci, menguasai perjanjian lama, di bawah Profesor Gamaliel yang dididik secara disiplin ilmu keagamaan. Bahkan Paulus membunuh orang-orang pengikut Kristus. Tetapi buat Paulus sebenarnya dulu hidup di dalam dosa dan sudah mati. Itu dipertegas di ayat 3. Paulus secara pribadi juga menyadari dan mengakui masa lalunya yang penuh dengan hawa nafsu. Bukan sekedar penuh hawa nafsu, tetapi menuruti kehendak daging. Ini saya bilang tadi, dari kecil, anak kecil tidak pernah diajarkan untuk sesuatu yang salah. Untuk sesuatu yang salah nggak perlu diajarin. Dengan sendirinya tahu, baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Itu dengan sendirinya nggak usah diajarin. Bagaimana cara berbohong, bagaimana cara ngata-ngatain, bagaimana cara menipu, itu nggak usah diajarin. Tetapi untuk sesuatu yang baik dan yang benar harus diulang-ulang. Seperti kitab Ulangan, ajarkanlah kepada anak cucumu secara berulang-ulang terus-menerus. Karena firman Tuhan memang harus diajarkan terus-menerus. Karena manusia kecenderungannya terus belok terus, menjauh dari Tuhan, mendekat kepada iblis. Dan daging itu menguasai hidup kita dan pikirannya selalu jahat. Sehingga harus dan pantas dimurkai. Itu ayat 3. Itu Paulus sedang ngomong terhadap dirinya sendiri. Makanya saya pernah singgung, Pan, kamu kan anak gembala sidang, pernah nggak khotbah? Bisa nggak? Oh nggak bisa, nggak bisa. Loh kenapa? Khotbah itu mudah sebenarnya. Yang sulit itu melakukan. Ya nggak Bapak Ibu? Termasuk saya. Melakukan itu jauh lebih sulit. Kalau khotbah sekedar membaca, menjelaskan, tetapi perlu pergumulan, perlu kesadaran di dalam hidup kita. Karena sebelum saya menyampaikan ini, paling sedikit saya harus menyadari, oh keselamatan itu adalah anugerah. Saya bersyukur sekali sehingga saya sampai hari ini Tuhan panggil pun saya siap. Dengan kata lain kan begitu. Karena kita sudah di dalam Kristus, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti khawatir? Memang manusia perlu khawatir, ada kekhawatiran, tapi khawatir kita ini jangan menguasai hidup kita. Karena kita sudah dikuasai Kristus, kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu terus memberi kekuatan, terus memberi pimpinan, dan terus memberi penghiburan ketika kita susah. Amin. Ya, itu yang ketiga. Ayat 4 kita sama-sama. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau membaca Alkitab, ketika ada kata tetapi, itu harus hati-hati, harus lebih dicermati. Itu selalu saya tekankan, dan saya sendiri kalau merenungkan firman Tuhan, begitu ada kata tetapi, pasti ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Apa itu? Tetapi, baca Alkitab setiap ada kata tetapi yang saya katakan tadi harus diperhatikan. Ayat 4 adalah jawaban fakta yang dialami oleh ayat 1 sampai 3. Apa sih faktanya? Faktanya yaitu Allah yang kaya dengan kasih-Nya. Ini jawaban dari ayat 1 sampai 3. Ayat 4 ini adalah fakta. Ayat
1 sampai 3 adalah fakta. Faktanya apa? Faktanya kita sudah mati. Kita hidup di dalam dosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Kita sudah mati. Kecenderungannya kita jahat. Hidup kita penuh dengan kedagingan. Dikuasai oleh roh dajjal, penguasa di angkasa. Sehingga harus dimurkai. Harus dimurkai. Tidak boleh tidak. Harus dimurkai. Sehingga inilah jawabannya yang A. Allah yang kaya dengan rahmat, kasih-Nya yang besar, bahkan dilimpahkannya kepada kita. Itu jawaban. Tetapi jadi kita tidak terus-menerus hidup di dalam ayat 1, 2, dan 3. Ada ayat 4. Coba kita sekali lagi baca ayat 4. Tetapi. Nah, ini kata-kata tetapi sekali lagi diperhatikan ya. Kalau ada kata tetapi itu harus dibaca. Coba Mas Yosak baca ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ya, kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Apa wujud kasih Allah yang besar itu yang Tuhan sudah limpahkan? Tidak ada kasih yang lebih besar yang ditawarkan dan yang diberikan oleh dunia ini selain kasih Allah. Apa wujudnya? Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Amin. Nah, kalau kita sudah menyadari kasih Allah yang begitu besar, masakan kita mau hidup di ayat 1 dan 2 dan 3? Sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah menyadari kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, masakan kita terus-menerus mau hidup di ayat 1, 2, dan 3? Itu patut kita renungkan. Sudahkah saya mengalami kasih Allah itu? Semakin saya mengalami kasih Allah yang besar, semakin kita akan menjangkau orang untuk mengasihi sesama. Amin. Itu natural. Itu natural. Seperti misalnya, kalau saya beberapa hari ini ketika di sini saya sering jalan pagi, pernah ketemu Mas Yusuf sampai ke Sidomulyo, saya melihat dan istri saya cerita berdua. Dan ketika saya masa kecil, wah itu rumah gede itu saya tanahnya lantai. Nah, istri saya menghibur, udah jangan terus-terusan nanti saya nangis. Saya bilang gitu, nggak usah terus-terusan bawa perasaan. Itu sangat menyentuh saya dan memotivasi saya secara pribadi. Itu dorongan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya nggak boleh suatu saat kontrak. Saya harus punya. Makanya saya akan peduli terhadap orang. Saya harus peduli terhadap orang yang kesulitan. Dan itu sangat menguatkan dan menghiburkan saya. Maksud saya di sini saya katakan, ketika kita seberapa besar kita mengalami kasih Tuhan, seberapa besar kita bisa mengasihi sesama. Seberapa besar kita mengalami pengampunan Tuhan, seberapa besar kita bisa mengampuni sesama. Amin. Itu akan terrefleksi iman kita, nggak bisa enggak. Tapi kita di gereja mengasihi, begitu di luar ceritanya lain, omong kosong. Berarti belum kesentuh dengan kasih Allah, belum kesentuh dengan pengampunan yang Tuhan sediakan. Makanya ayat 4 sangat penting buat jawaban ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 4. Ayat jawaban itu. Nah, kita lanjut lagi. Itu ayat 4 itu adalah bagian A. Sekarang ayat 5. Ayat 5 dikatakan di situ kembali ditegaskan, diperjelas untuk menjawab fakta lagi. Jadi ayat 5 menegaskan kembali, menjawab fakta ayat ke-1 sampai 3. Dijelaskan di situ, diperjelas lagi, menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Ayat 5 itu, ayat 5. Ya. Makanya kita coba sama baca di minggu lalu, sama seperti minggu lalu, Kolose 2 ayat 13. Kolose pasal 2 ayat 17
Mungkin Ibu Budiman bisa bantu saya baca Kolose 2. Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini Ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya, jadi orang-orang yang diinjili oleh Paulus, ada yang bersunat, ada yang tidak bersunat. Nah, di Galatia itu sempat terjadi perselisihan, sehingga sempat terjadi kesalahpahaman, beda pendapat antara Paulus dan Petrus. Karena Petrus keyahudiannya itu sangat kental, sangat melekat di dalam hidup Petrus. Sehingga Paulus khotbah di jemaat Galatia, ini menerangkan ayat 13 tadi ya, kamu disunat, walaupun belum disunat secara lahiriah, kalau kamu sudah di dalam Kristus, kamu sebenarnya sudah dihidupkan. Yang dulunya mati sudah hidup bersama Kristus karena Yesus hidup, seperti pujian tadi katakan. Nah, saya akan menjelaskan secara sekilas soal sunat. Jadi terjadi perselisihan antara Petrus dan Paulus, sehingga terjadilah konsultasi secara teologi waktu itu ke Yerusalem sama-sama. Karena jemaat Galatia telah memiliki satu ajaran, selain menerima Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang belum disunat harus disunat. Karena kalau belum disunat, belum menyempurnakan keselamatan yang diterima di dalam Kristus. Sehingga Paulus dengan keras kepada jemaat di Galatia, hei orang Galatia yang bodoh, keselamatan dan kematian Kristus itu sudah sempurna, tidak perlu tambah apa-apa lagi. Nah, pertanyaannya sekarang kepada kita, nah kalau gitu nggak perlu berbuat baik dong, kan sudah sempurna. Nah, ini salah mengerti gereja, sehingga dipikir keselamatan yang sudah sempurna, perbuatan baik tidak menyelamatkan, kita seenaknya berbuat jahat. Salah. Karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Ya kan? Perbuatan tanpa iman juga sia-sia. Kosong adanya. Jadi perbuatan dan iman itu satu kesatuan. Makanya banyak gereja-gereja yang salah mengerti hal ini. Kita kan sudah diselamatkan. Mau berbuat apa aja, Tuhan pasti menyelamatkan kok. Nggak usah pusing. Dulu saya pelayanan di Polda, banyak penjahat narkoba. Orang-orang Kristen banyak sekali di sini. Saya ibadah, orang Kristen banyak sekali karena memiliki konsep Kristen sejak lahir. Sehingga ketika dia sudah Kristen, sudah menerima Yesus, kan sudah diselamatkan. Mau berbuat apa aja terserah dong, kan sudah diselamatkan. Nah, itu ajaran yang salah. Sebaliknya, gereja yang terlalu kita harus berbuat baik karena perbuatan baik itulah yang menyelamatkan, juga salah. Iman yang tadi dikatakan nanti akan diperjelas lagi di ayat-ayat berikutnya, jawaban yang saya katakan ini. Jadi iman itu, benih iman itu sudah Tuhan taruh. Pada dasarnya kita kan sudah mati. Bagaimana orang mati bisa bereaksi? Bagaimana orang mati bisa berespon akan panggilan Tuhan? Nggak bisa. Ya, makanya di situ diperjelas di ayat 5, Allah menghidupkan kita bersama Kristus. Jadi keselamatan hanya melalui Kristus, tidak ada cara lain. Tetapi orang yang sudah menerima keselamatan, otomatis ada kerinduan untuk berbuat baik. Kalau tidak ada kerinduan berbuat baik, perlu dipertanyakan keselamatan yang sudah kita terima, betulkah? Sudahkah? Itu perlu dipertanyakan. Berikutnya ayat ke-6. Itu ayat ke-5 itu jawaban dari fakta-fakta yang sebelumnya, makanya saya kasih B, bagian B. Sekarang ayat ke-6, oleh kasih karunia kita diselamatkan dan membangkitkan kita sehingga kita bersama dengan Dia di surga. Keselamatan itu bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar nanti. Nah, ini kalau ngomong ayat ke-6 itu seolah-olah nanti kan.
ke surga. Kan kita belum mati. Yesus belum datang. Keselamatannya nanti tidak. Makanya Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita ini sudah mengalami suasana sukacita surgawi. Keselamatan itu sudah kita terima, sehingga kerinduan kita untuk semakin dekat dengan Allah itu terus ada. Tapi kalau kita nggak ada kerinduan untuk semakin dekat dengan Allah, justru kerinduan kita untuk dekat yang lain, bukan Allah lagi, sekali lagi patut dipertanyakan keselamatan yang kita terima. Jadi kalau Paulus menegaskan di sini ayat ke-6, oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan membangkitkan kita sehingga kita bersama-sama dengan Dia di surga, itu adalah satu akibat selanjutnya. Jadi keselamatan, makanya hati-hati supaya selamat. Memang secara selamat secara jasmani, tapi secara rohani kita sudah diperdamaikan. Kita sudah menerima Kristus itu, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Yang tadinya kita berseteru sudah diperdamaikan. Berikut ayat ke-7. Nah, pada saat yang akan datang, kita sama-sama baca satu ayat ke-7 di sini di slide itu, kesimpulan yang saya catat nih. 1, 2, 3. Pada saat ini maupun yang akan datang telah menunjukkan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai kebaikannya. Jadi selalu ditunjukkan kasih-Nya kepada kita. Buktinya selain yang tadi saya nyanyikan adalah ketika kita susah, kita mendapatkan penghiburan. Ketika kita lemah, kita mendapatkan kekuatan. Kita khawatir, kita mendapat kepastian dalam hidup. Selalu ada jawaban. Kadang-kadang doa itu tidak melulu jawaban yang sesuai yang kita mau. Belum tentu. Karena kadang-kadang yang kita mau belum tentu yang Tuhan mau. Amin. Yang penting kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu saja. Nah, contohnya ketika saya menghadapi kesulitan, Tuhan menjawab, tenang. Engkau tenang. Makanya saya tidak, hampir kekhawatiran itu dijawab oleh ketenangan yang Tuhan berikan. Enggak akan. Apalagi kalau saya sharing pagi-pagi dengan Pak Budiman di rumah ngobrol, saya jarang sekali khawatir. Saya sama istri berkomitmen, sejelek-jeleknya, sejatuh-jatuhnya saya nol, tidak nol sama sekali. Andai kata nol, saya juga mulai dari nol. Kenapa mesti takut? Kenapa saya mesti khawatir? Itu dorongan kita. Jadi kita harus bersyukur bisa makan 3 kali, bisa menikmati makanan, bisa kencing, bisa buang air. Itu jangan dianggap bukan mujizat. Banyak orang nggak bisa buang air besar seminggu udah kelabakan, sampai harus ke dokter, sampai minum obat, sakit semua perutnya. Jadi kita mengalami mujizat itu setiap hari. Kita harus syukuri itu. Bisa menikmati udara. Seperti minggu lalu saya katakan, itu pendiri dari sanator meninggal, padahal dia banyak oksigen, tetapi kalau sudah waktunya ya berhenti. Jadi kita mensyukuri setiap saat berkat yang Tuhan berikan itu. Jangan dianggap kalau kita lebih. Kita setiap hari bisa menikmati dan mensyukurinya. Amin. Itu harus kita sadari. Nah ini penting nih, ayat ke-8 nih. Ayat ke-8 kita coba sama-sama baca lagi. Sama-sama kita baca Efesus 2 ayat 8 ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan dari kamu, tetapi pemberian Allah. Ya, pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Kita bisa beriman itu bukan karena kita, ya, bukan hasil usaha kita. Nah ini kunci jawabannya dari pergumulan-pergumulan keselamatan dasarnya apa? Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Makanya saya ditambahkan di situ bagian yang C. Tadi A ada, B ada, yang C ada, kepada Kristus juga karena kasih karunia pemberian Allah dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Dengan murah, tapi tidak murahan. Gratis tanpa dipungut bayaran, cuma-cuma. Ya. Jadi kita harus sadari bukan karena hasil usaha kita. Dan diperjelas lagi di ayat ke-9, di situ dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nggak boleh
mengasihi, memberi kesaksian hidup melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, khususnya orang yang di sekitar rumah kita, tetangga kita. Kesaksian itu harus ada melalui sikap tindakan hidup kita. Ya. Ayat 9 itu ditegaskan bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, jangan ada yang memegahkan diri. Tidak boleh ada orang yang memegahkan diri. Nah, kesimpulannya dari ayat itu di ayat yang ke-10. Kesimpulan dari renungan kita hari ini, klimaksnya di ayat 10. Ayat 10. Kita sama-sama baca ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah persiapkan? Gimana persiapannya? Di sini. Di sini sudah dipersiapkan semua pekerjaan baik apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan perintahkan kasihi sesamamu, kalau Tuhan perintahkan kasihi musuhmu, berdoalah buat mereka yang mengutuk kamu, berkatilah mereka yang membenci kamu. Itu perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan. Tinggal kita mau ambil apa enggak? Kita mau merespon apa enggak perbuatan baik yang Tuhan persiapkan itu. Kalau kita sudah menerima keselamatan yang dari Kristus, seharusnya kita mau itu. Kalau enggak, ya kembali lagi dipertanyakan. Makanya kita sebelum akhiri ini kita baca 2 ayat yang penting, yaitu yang minggu lalu kita sudah baca di 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 ayat yang penting ini kita harus kita pikirkan bersama dan kita renungkan bersama karena kita merupakan sudah ciptaan baru. Coba ditampilkan semua yang penjelasan 2 Korintus itu. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau yang baru sudah datang, yang lama pasti berlalu. Dan ini penekanan hidup secara pribadi kepada Paulus. Paulus dulu hebat, tapi dianggap itu semua adalah sampah, nggak ada gunanya. Karena Paulus menyadari. Nah, di situ kita mendapat hati sifat yang baru, perubahan besar dan berbuah disebabkan karena anugerah atau kasih karunia Allah. Bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita. Kita bisa berubah, kita bisa berbuah, itu bukan karena kemampuan kita. Sehingga yang lama sudah berlalu dan kita memiliki kebiasaan, kelakuan, pedoman-pedoman, tujuan dan komunitas yang baru. Kalau dulu punya komunitas orang yang suka begajulan, orang yang suka belangsatan, orang yang suka nakal, akhirnya kita memiliki komunitas di dalam Tuhan. Mereka menjadi satu lahan untuk kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Satu lagi sebelum saya akhiri di Roma 6 ayat 22 dan 23. Roma pasal 6 ayat 22 dan 23. Lebih terkenal ayat 23, tetapi harus dibaca juga ayat 22. Yang sudah kita sama-sama baca Roma ayat pasal 6 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini sudah amat jelas kan? Menjelaskan sangat gamblang, nggak usah saya perjelas lagi. Cuman kembali kita coba renungkan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, tidak dibelenggu lagi. Makanya patung kemerdekaan adalah belenggunya sudah lepas. Di Jakarta ada patung kemerdekaan di daerah istana sana, daerah
Gambir itu ada patung kemerdekaan dan lepas. Belenggunya lepas. Itu merupakan satu kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga kita tidak hidup di dalam belenggu dosa lagi. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sungguh menyadari bahwa keselamatan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya Engkau sendiri ya Tuhan. Dan biarlah kesadaran maupun pengetahuan pengertian ini boleh membawa kami semakin menyadari, semakin dekat dengan Engkau, semakin mau menyaksikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami, sehingga kami tidak egois, mau membagikan kabar baik kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan seperti yang sudah kami dapatkan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami terus disadarkan, memiliki satu pengertian akan kebenaran Kristus, dan kami boleh melakukannya, dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing, sehingga firman-Mu itu menjadi pedoman dan menjadi satu pelita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami ya Tuhan, melalui pikiran kami, sifat, perkataan, sikap hidup kami, perkataan kami, tindakan kami, kelakuan kami, tolonglah. Dengan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan, tapi dengan kekuatan kami sendiri kami sungguh tidak mampu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah syukur doa kami, kiranya Roh-Mu terus menyertai, mencerahkan, memimpin langkah demi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu sendiri, kami berdoa dan bersyukur. Amin.